Ya, kita mulai ya, boleh ya. Jumpa lagi dengan seorang bintang tamu yang sudah lama saya kejar karena begitu pindah dia dari Sulawesi ke sini belum punya waktu untuk datang syuting. Uut Permatasari. Aku si Putri. Aduh Kak Sofi. Si Putri. Jadi inget-inget kita Putri sinden panggung. jadi inget kalau show sama Mbak Sofi itu loh kan dulu kan sering banget sepanggung. Aduh kayaknya udah menjelajahi di mana aja kita. Dulu tuh kita sang bintang bareng. Ya. Terus kamu sempat laris manis juga. Itu umurku masih berapa ya Kak Mbak Sofi? Itu kalau nggak salah 20-an 20 awal 20 kan. 20 tahun ya. Terus kamu, nah ini aku nggak jadi bagian dari itu, tapi aku ingat kamu pernah digoda Trans TV. Iya bener ya kan? Iya. Terus di luar daripada TV, setiap kali ada acara yang gede, di mana di daerah, di kota, lah Uut lagi. Jadi kita pasti ngobrol selalu di bareng juga ya. Dan Uut tuh dulu ya orangnya tuh praktis banget loh. Jadi udah dandan, rambut nggak mau repot, ya pakai wig. Yes. Ya kan? Belum zaman orang pakai wig, sudah pakai wig. Udah pakai. Supaya apa sih itu dulu? Dulu itu karena kan pertama muncul tuh kita harus punya ciri khas loh Mbak Sofi. Oh gitu. Jadi waktu itu kan rambut sudah panjang. Terus begitu saya, ini waktu zamannya laris manis nih aku harus punya ciri khas. Jadi pakai wig pendek. Wig pendek. Jadi wig pendekku tuh ada banyak banget, mungkin 30-an lebih kali. Jadi ada yang warna blonde, ada yang macem-macem kan. Jadi aku nyanyi pas syuting juga pakai wig itu. Biar praktis maksudnya. Pertama biar praktis dan ada ciri khas. Oke. Kan dari kampung ke kampung terus jadi artis di ibu kota. Ibu kota. Yang sekarang udah nggak ibu kota lagi. Iya kan, berubah dia udah fungsinya. Jadi bener-bener aku harus lihatnya, oh iya ya aku harus punya ciri khas seperti itu. Seperti kayak gerakannya tuh yang ola olela itu ola olela. Aku aduh ini kok pada pakai gerakan apa ya? Terus aku inget dulu kan aku pernah les balet ya. Oh pernah les balet? Pernah dulu waktu TK itu dilesin sama mamaku. Terus akhirnya aku pakai lah tuh cetek muter kakiku kan, kakiku dinaikin. Apa sih namanya tuh kalau di balet? Yang apa itu nama gerakannya? Apa namanya ya? Aduh, kok aku mendadak lupa. Ya? Ntar kalau aku inget aku tulis di sini. Yang kakinya tumpunya satu. Kakinya tumpunya satu. Okay. Tapi kan itu nggak pakai geyol pinggul toh. Nah, sekarang aku kasih geyolan pinggul gini. Nah, didangdutin gitu ya. Kan? Begitu putri panggung booming boom, nyanyilah di panggung. Begitu di panggung tuh saya kan udah ada video klipnya, kaki diangkat. Begitu saya nggak ngangkat kaki, itu semua teriak. Mana goyang ngecornya? Kan bingung. Yang ngasih nama siapa goyang ngecor? Penggemar. Oh, sebentar. Buat yang mungkin, kayak pernah denger goyang ngecor gini. Zaman itu UU terkenal dengan goyang ngecor. Kalau goyang ngebor punya Mbak Inul. Iya. Kalau goyang patah-patah punya Mbak Anissa Bahar. Iya. Apa siapa lagi dulu? Gergaji itu siapa? Dewi Persik, Gergaji. Gitu kan. Itu zaman penyanyi dangdut pada saat itu muncul dengan goyangannya khasnya gitu. Nah, kalau UU tuh ngecor ya. Ngecor. Kakinya tumpu satu kita gerak. Muter gitu. Nah, itu idenya dari balet. Kan bingung. Begitu, apa goyang apa gitu kan, ngecornya mana kan nggak tahu. Hampir mau dilemparin, apa sih gue bingung apaan. Terus ditiruin penggemarku, kakinya diangkat satu joget. Oh itu maksudnya. Jadi pas musiknya ola olela baru itu aku mainkan di atas panggung kan, dari panggung-panggung kan dulu. Dan kamu kan pakai sepatu hak ya waktu itu. Pakai sepatu hak nggak sih? Zaman itu apa enggak ya? Kalau off air enggak waktu itu. Off air enggak. Kalau lagi on air iya pakai. Tetap bisa ngecor. Bisa. Bayangin dong muter-muter gitu kan. 12 cm pasti ada kan zaman dulu kita itu. Apa itu sepatu-sepatu 3 cm nggak main? Kalau naik panggung harus 12 cm. Pokoknya saya baru sampai sakit pinggang. Iya benar. Baru kerasa kerja. Saya tuh baru masuk Jakarta itu melihat pertama kali itu ya Mbak Sofi gitu, bahwa Mbak Sofi itu ya presenter yang kondang banget, yang hits banget gitu. Kondang kan. Ayam guys. Iya. Gitu. Jadi kondang banget dan nice banget gitu loh. Iya kan ada pendatang baru biasanya kan ada yang ketus atau gimana. Ini enggak, hai gitu. Iya gitu. Pasti gitu. Senyuman pertama, hai. Bahkan terakhir kita ketemu di bandara. Iya. Mbak Sofi kita lama nggak ketemu. Hai Uut, kamu apa kabar?
Iya, Segitu aku tuh gak akan nice-nya. pernah lupa Uut sih, Segitu. karena dari kenal tuh mukanya manis, petit, sama yang selalu membuat aku tertarik itu sampai baru hari ini aku bisa tanya, kenapa sih Uut dulu harus pakai wig? Udah terjawab tadi. Iya, Ternyata iya. untuk ciri khas dan khas. juga alasan kepraktisan ya, Benar. cepet gitu ya kalau udah pakai wig tuh Tapi ya. ada suatu kejadian, saya ada show di Kalimantan. Ya. Kalau nggak salah waktu itu tahun 2004, saya inget banget. Kan biasa saya pakai wig laki. Kan kalau kita sama rokok dulu kan kita keliling sama rokok ya. Pasti Mas Pongki tahu lah. Brand ya maksudnya guys. Iya, brand ya. Jadi brand rokok itu kan pasti kita akan keliling ya gitu. Begitu saya keliling tuh saya lupa nggak pakai wig. Saya kan kita harus diarak dulu kan. Jam 3 sore itu diarak dulu. Tuh, kasih tahu dulu. Kadang-kadang audiens tuh nggak ngerti. Jadi kalau kita show di kota kecil, biasanya penyanyi, pokoknya semua pengisi acara, termasuk saya aja MC tuh pernah diarak di truk. Karena zaman itu belum sosmed ya, untuk ngasih tahu kalau jeep ya, hardtop gitu ya. Hardtop. Untuk ngasih tahu kalau ada artis ini nanti malam datang. Takutnya kan warga nggak percaya, bohong kali. Jadi kita diarak, terus ada yang mikrofon, saksikanlah gitu kan ya Uut ya. Nanti malam akan ada acara. Terus Uutnya harus gini-gini. Iya, kita harus gitu, lambaikan tangan gitu. Dan seru banget ya. Zaman-zaman itu tuh seru, dan kalau kita mengingat lagi tuh kayaknya kenangan terindah buat saya gitu. Tapi saat saya diarak pakai hardtop itu, rambut saya kan lurus Mbak Sofi, panjang dan hitam. Ingat kan Mbak Sofi? Terus saya dimarahi sama penggemar. Mana nih Uutnya? Tidak, itu bukan Uut. Suruh turun. Mana Uutnya? Teriak-teriak, mana Uutnya? Ini Uut, kata gitu kan. Bukan, Uut rambutnya laki, kata gitu. Astaga, diteriakin dong. Begitu, lupa wigku ketinggalan gitu kan. Balik ke hotel lagi, pakai wig laki. Baru dia bilang, langsung, iya foto, iya. Ih, sumpah ya, saya bilang, berarti waktu itu kan memang diingat saat saya harus pakai wig gitu kan. Tapi orang emang ingetnya Uut rambut pendek, cuma kita aja yang kalau di ruangan ganti bareng yang tahu kalau Uut tuh rambutnya panjang dan hitam. Makanya dulu tuh sebenarnya aku diam-diam dalam hati tuh meneng-meneng pengen nanya, Uut kenapa nggak gini aja sih, cantik banget rambutmu bagus. Tapi ternyata baru ini aku mendapatkan jawabannya. Tahu nggak sih? Itu bener banget. Waktu itu belum ada zaman sosmed ya. Jadi orang tuh kayak nggak dapat beritanya tuh memang harus lihat fisiknya langsung gitu. Jadi percaya. Itu kalau di daerah seperti itu. Bahkan aku inget banget ya, pernah waktu itu Sang Bintang itu adalah sebuah program SCTV. Paling hits. Semua penyanyi dangdut dikumpulin di situ dan kita akan live di situ setengah jam. Nah, pernah waktu itu kita show di mana gitu ya. Aku tuh baru melahirkan, datang tuh pakai baju training gitu loh. Tahu kan sana training. Belum tampil, baru turun dari pesawat. Betul. Mbak, wawancara dulu ya, biasa kan wawancara di wartawan di daerah gitu. Ini, udah selesai terus aku gini, makasih ya Mbak Anissa Bahar, nanti kita ketemu lagi. Terus sampai gini, Anissa Bahar, kok mirip Anissa Bahar ya? Terus udah gitu manajerku bilang, oh iya Anissa suka pakai baju senam yang kayak satu apa sih namanya tuh training tracksuit gitu. Aku sampai ya kan nggak Anissa doang ya yang punya tracksuit, gue juga punya. Tapi maksud saya adalah segitunya lah waktu itu informasi tidak bisa beredar dengan rata di masyarakat karena belum musim sosmed. Jadi orang suka salah sebut nama, salah sebut, gitu kan. Kamu sendiri pernah nggak disebut sebagai siapa gitu? Oh, kita itu kadang-kadang Dewi Persik sama saya itu biasa ini Uut Matasari ya kalau di DPI. Dewi Persik ya gitu kan. Oh iya, ini adekku gitu kan. Apalagi gitu. Ini adekku ini gitu. Tapi memang waktu itu kan kalian munculnya tuh gelombangnya bareng tuh. Setelah Inul di Jakarta terus ada Uut, ada Dewi, ada saya dulu. Saya dulu tapi gak booming kan albumnya, terus Mbak Inul 2022 ya. 2002 ya. 2000. Dua Hati Satu Cinta. Saya masuk itu Jakarta 99. Terus 2000 bikin album Dua Hati Satu Cinta itu nggak booming. Terus
apalagi kapan berakhir numpang joget, nggak booming. Begitu Putri Panggung tuh booming, setelah itu baru Mbak Inul, goyang Inul. Habis Putri Panggung Mbak Inul, terus Dewi Persik gitu. Anissa Bahar itu ya, Neta Thalia, banyak itu. Ira Suara dulu. Ira Suara. Ira kemana sih ngomong? Masih kontakan? Masih ada. Ntar aku minta nomor teleponnya Ira ya. Kangen juga tuh Kak sama Ira. Seru banget sama dia. Jadi awalnya itu sudah masuk Jakarta dari 99. Lahir Sidoarjo. Anak keberapa? Ke-1 dari 2 saudara. Adiknya laki perempuan? Cowok. Terus dari kecil memang katanya kamu suka nyanyi atau apa? Dan dari kenapa kecil, dangdut gitu? Saya suka dangdut. Suka ya? Kenapa? Cengkok-cengkoknya pertama yang saya pelajarin tuh saya masih ingat tuh lagunya Umi Elvi Sukaesih. Itu. Basah seluruh tubuh. Tuh, susah. Enak ya? Menyentuh kalbu. Itu yang saya pelajari. Saya sampai susahnya ngikutin cengkoknya Umi Elvi Sukaesih. Jadi saya harus, katanya papi saya bilang, kalau kamu bisa lulus ngafalin lagu Umi Elvi Sukaesih berarti bagus cengkoknya gitu. Jadi saya hafalin terus. Umur berapa tuh? Kelas 3 SD. Kelas 3 SD? Yes. Astaga, udah tertarik, jadi udah tahu maunya kalau nyanyi dangdut, nggak mau yang aliran lain gitu? Dangdut. Terus lagu-lagu yang lama-lama itu lagunya, apa tuh namanya? Ayam Mansur itu loh. Yang aku merasa, bukan? Bukan tuh. Orang termiskin itu Ayam Maggie J. Oh, Maggie J. Ya. Sampai lagunya Ayam Maggie J tuh aku bikinin versi cewek kalau di panggung. Gimana Iman? Kalau hanya untuk mengejar perempuan lain, buat apa sih buah manis kau suguhkan untuk dirimu? Harusnya kata-katanya kalau hanya untuk mengejar laki-laki itu untuk cowok, karena kita yang nyanyi perempuan. Apa sih? Itu apa ya kata-katanya? Buah manis kau suguhkan untuk diriku, sementara kasih sayang yang kau berikan engkau anggap untuk membayar luka cinta yang kau pinjam kalau belum lunas. Aduh, seru ya. Jadi seru. Pokoknya saya tuh ngerasa bahwa selama di Jakarta, pertama kali saya datang ke Jakarta itu saya ingat Mbak Sofi aja. Masa sih Ut? Jujur, saya ingat gini loh Mbak Sofi. Terharu loh, jangan kalau gitu. Kita itu kalau ada presenter itu biasanya kan kalau ketemu artis pendatang baru, apalagi dari kampung gitu kan, biasanya kan, siapa sih dia? Nadanya, logatnya tuh kan ada kayak, oh iya, siapa gitu. Iya. Pernah aku digituin soalnya. Aku pernah soalnya manggung di acara besar gitu kan. Begitu, halo, oh iya. Nah, si presenter cowoknya baik nih, si ceweknya ini. Dan, oh iya, halo, ya. Sopose gitu dong. Sopose. Iya. Aku langsung kan, aku lihat lagi loh. Oh ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Makanya aku kesan pertama sama Mbak Sofi itu, pertama kali saya masuk Jakarta itu begitu ketemu Mbak Sofi itu ya ada penyanyi dangdut yang joget-joget, Mbak Sofi ya santai aja, gitu kayak kan kadang ada orang apaan sih, bener nggak sih? Cuma Mbak Sofi yang kamu bisa ya gitu. Saya pernah tanya dulu, kok bisa kamu ya kuat ini ya? Tumpuannya kiri loh, padahal sempat masih ingat gitu. Masih ingat karena Mbak Sofi itu selalu ibarat kata gini, kalau aku bilang tuh kesan pertama ketemu orang baik dia kenal nggak kenal tuh nice gitu loh, humble, baik, dan selalu ramah, tapi ramahnya nggak peres gitu, basa-basi, no fake gitu loh, bukan peres kamuflase, tapi memang apa adanya. Kalau saya, kamu apa ya, kayak nggak tahu ya bilang nggak tahu, bukan yang pura-pura nggak tahu, aku coba lah biar memancing, nggak begitu. Itu Mbak Sofi, itu ciri khasnya Mbak Sofi. Aduh, alhamdulillah, udah ntar aku terbang nih. Cuman harusnya Mbak Sofi ini harusnya sekali-sekali lah harus minta Mas Pongki buatin musik dangdut. Aku ya, susah loh. Aku kan dulu temenannya sama Ike Nurjana. Iya Mbak Ike. Aku tuh kalau Ike udah nyanyi ya, aku tuh sampai ngowoh gitu. Hai guys, terima kasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya, Hati yang Gembira Adalah Obat, edisi Si Paling Overthinking. Makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya teman-temanku. Nah, bila ingin memperoleh buku ini, bisa langsung saja dilihat list ini di toko-toko buku online di sini, atau kalau mau offline, silahkan dicek di toko-toko buku yang besar di kotamu seperti di Gramedia mungkin, itu juga sudah ada di sana. Selamat membaca.
sama Ike Nurjana. Iya Mbak Ike. Aku tuh kalau Ike udah nyanyi ya, aku tuh sampai ngowoh gitu. Kok bisa gitu ya cengkoknya orang-orang ini ya? Mbak Ike malah cengkoknya bagus banget, klasik. Dan dia kan alto. Yes. Tahu dong, udah keren. Alto di bawah pakai keriting lagi. Iya. Keren banget Mbak Ike tuh. Iya, jadi aku tuh suka takjub kalau lihat penyanyi-penyanyi dangdut tuh karena menurutku udahlah nyanyinya susah di keriting ya dengan cengkok yang kita nggak bisa ikutin, joget suaranya stabil. Iya. Itu tuh ada triknya nggak sih? Awalnya kan kamu kan setelah lulus nih si papa bilang yang penting ikutin dulu yang Bunda Elvi sukai sih, kamu bisa berarti kamu akan ke dangdut. Nah setelah bisa, apa yang dilakukan papa mama? Kamu masuk sanggar kah? Kamu dikenalin ke orkes di kampungmu kah, di Sidoarjo atau apa? Jadi pertama diikutin lomba dulu. Jadi kan tiba-tiba tuh didaftarin aja 15.000, 5.000, ada kan pendaftaran bayar 5.000, 15.000, hadiahnya kipas angin, ada jam dinding, di daerahmu macam-macam. Iya. Oke. Daftaran, mau nyanyi? Iya udah ikutin, ada kompetisi. Siapa tahu nanti ini menang. Biar katanya, siapa tahu menang. Pokoknya tampil berani aja dulu gitu. Jadi ngajarin saya tuh untuk tampil berani di muka umum gitu. Lagu apa? Lagu Umi Elvi aja. Inget dong saya. Astaga, ini latihannya berbulan-bulan. Lagu yang ini harus bisa. Kalau nggak bisa jangan. Sumpah Benang Emas. Coba gimana itu ya, lupa. Ku sulam benang bulan, sumpah tari pantai Losari, disaksikan debu ombak, angin laut Makassar. Guys, itu tinggi banget nadanya. Angin laut itu coba kau pikirkan lu. Angin laut. Itu tinggi banget nadanya. Itu nada paling tinggi, tapi kalau dibuat kita kompetisi pasti menang. Iya, karena kelihatan teknik vokal. Ada ralnya itu, dan itu menang dong. Menang, saya senang. Dapat itu kipas angin. Dapat saya jam dinding, jam dinding. Karena suara masih kelas 3 kan. Suara masih belum lanya, masih juara 3 dapat jam dinding bagus banget gitu kan. Aku bilang, "Ih, bagusnya, seneng lah ya." Terus udah gitu, kok aku juara 3 ya? Kapan juara 1? Itu loh yang ada di jiwaku. Coba latihan lagi. Lagu apa yang bisa? Aduh, lagu apa ya? Permata Biru punya Bunda Rita. Belum lolos. Bunda Rita Sugiarto. Belum lolos suara saya. Belum lolos tuh maksudnya apa? Artinya pita suaranya belum nyampe ke sana. Itu yang kayak cincin permata yang biru setahun yang lalu kau berikan sebagai tanda cinta. Itu apa? Begitu nih. Ternyata cinta kasihmu tersebiru permatamu. Iya. Kasih. Itu yang gak kuat, masih anak sekolah 3 SD. Salut loh. Aduh, Rita Sugiarto sih itu another level tuh ya. Aku langsung bilang, ya Allah, aku bilang kapan aku bisa belajar lagi. Permata Biru itu nggak lolos di saya. Kamu untuk belajar itu gimana? Jadi dengerin kasetnya kamu ulang-ulang terus gitu? Dulu kan zamannya itu Mbak Sofi ada kaset karaoke itu. Ya. Terus udah gitu kita beli tip-tip yang karaoke itu, ada salon satu kecil itu, terus pakai mic kabel molor, ya kan, jadi mic panjang itu, jadi latihan di rumah sambil itu kayak -1-mu? Iya, jadi latihan itu kalau lomba ya kasetnya dibawa. Lomba kaset bawa sendiri? Dibawa sendiri, kasetnya dikasihkan operator. Kasetnya dibawa kasih operator, baru kita ini. Begitu setat kan reng, jangan sampai telat. Kesulam harus pas gitu kan. Itu berarti dari rumah udah di setel ya, kaset nggak boleh gerak tuh ya. Begitu pokoknya ini hafalin, masuknya begini. Nah, begitu udah lomba-lomba, terus udah pernah juara 1, dapat kambing, udah pernah dapat sepeda. Serius. Udah dapat kambing, Mbak, dibawa pulang tuh Mbak, naik becak. Si Mbaknya? Iya, tak naikin becak, saya naik becak. Si Mbak juga cengkoknya, Mbak. Gitu bisa dibuat lagu ya sebenarnya. Aduh, seru pokoknya lika-liku saya itu. Jadi tidak seperti saya kan dibesarkan dari bawah ya dengan seorang Ut Permatasari, bukan seperti membalikkan telapak tangan, bukan seperti yang viral sesaat atau yang harus gini viral baru tuh ya ibarat katakan. Dulu juga mau viral di mana sih, Ut? Orang kita aja masih diarak naik jeep, kok mau viral gimana? Kita ya Allah, bener-bener saya ngerasa bahwa ya Allah gitu kan. Gini amat ya gitu kan. Begitu saya lomba itu udah selesai kan dapat juara, langsung lah nitip. Ya Allah, sumpah ya, saya tuh kalau ngeliat papi saya tuh udah mau nangis aja. Titip anak saya ya masuk orkes ini. Oh gitu. Dititipin dong. Begitu dititipin nyanyinya lagu penonton. Yang mana? Cici
Oh, Cici Paramida. Cucu Cahyati yang hei penonton kok diem aja sih, tepuk tangannya mana? Oh, Penonton aku iya. gitu. Itulah pokoknya lagu penonton sama mabuk duit punya Mbak Eri Susan. Aduh itu susah tuh. Itu. Terus kalau Eri punya Susan juga tuh cengkok gila. Iya, itu Mbak Eri juga cengkoknya keren banget. Yang ngepop bisa, ngepop bisa, apa aja semua bisa lah pokoknya gitu. Terus ada lagu yang Umi Elvi Sukaesih, tapi saya bisa membawakannya tuh. Lepas senja, remang melingkar langit, terasa rindu mulai bangkit, angin malam, bulan di ranting cemara. Itu lagu yang cengkok-cengkok tuh saya pelajari Mbak Sofi. Angin itu malam, laut malam, laut malam, angin malam. Cengkoknya pas susahnya di situ soalnya. Itu susah banget itu. Kalau kita kompetisi itu, ya mungkin itu sampai sekarang mungkin dipakai ya. Kalau kompetisi jangan cari lagu yang mudah dinyanyikan, tapi nyanyi yang sulit, yang cengkok-cengkoknya sulit ditebak. Jadi itu bisa bagus banget gitu kan. Tapi zaman itu kan kau belum ngecor lah itu ya. Belum, masih nyanyi belum. Tapi udah centil. Jadi ini dijahitin mamiku sendiri. Apa itu? Topi zaman Agung C. Topi. Casmi, sepatu boot segini, celana pendek waktu masih kecil itu kan gitu. Jadi nyanyi-nyanyi gitu. Hey penonton, centil banget gitu. Terus begitu kita nyumbang kan, itu pulang dikasih 20.000. Apa itu apa? Dibuka dong amplopnya. 20.000, seneng. Begitu dijawab lagi nyumbang, kok nggak dapat duit lagi ya? udah itu udah lucu. Padahal masih kelas berapa? Kelas 3. Tapi gini, pertama kali yang Uut inget akhirnya ini kan lomba. Iya. Akhirnya kamu nyanyi, lalu pertama kali lah kamu terima uang dan sejak itu kamu tahu bahwa oh, selain ini passion aku, ini juga adalah ladang aku mencari nafkah. Itu kira-kira umur berapa? Itu sudah mulai umur SMP kelas 1. Itu sudah mulai nyanyi, mulai saya dibayar itu dari 30.000, 50.000, 75.000, 100.000. Itu seneng banget dan pasti amplop itu dapat itu pasti saya kasihkan mami saya, dibawa mami saya. Maksudnya ini buat mami gitu. Jadi nanti kalau misalnya apa beliin bedak ya itu tadi diambilin situ. Jadi mamiku nggak ambil duitnya, cuma dikumpulin nanti kalau mau beli bedak. Kamu beruntung loh, Ut. Banyak soalnya kisah-kisah teman-teman yang aku dengar yang ketika mereka kerja, ya nyun sewu mungkin memang keluarganya susah, lalu komunikasi juga mungkin jelek, akhirnya duitnya keambil orang tua, anaknya jadi punya luka batin. Kalau aku lihat dari ceritamu selama berapa menit ke belakang ini kamu udah cerita ke kita semua, kok kayaknya masa kecilmu sebenarnya indah ya. Maksudnya bapakmu juga sangat support, dititipin ke orkes-orkes, si mami juga turun tangan langsung jahitkan topi tadi kamu bilang, ngerunce baju saya. Jadi mami saya itu yang ngerunce baju saya kan dulu zaman dulu harus bling-bling kan. Itu dirunci namanya dikasih misalnya ini celana T belakangnya sini dirunci sendiri. Itu perjuangannya luar biasa dan tiap kali saya dapat honor itu mamiku nggak pernah ambil sepeser pun, jadi dikumpulin di satu dompet gitu. Jadi misalnya aku mau buat baju baru dong mam, diambilin dari situ gitu. Modal kerja lah itu lah ya. Jadi disupport, tapi ya itulah pokoknya kekuatanku tuh ya kedua orang tuaku itu gitu. Terus saya tuh orang yang sangat nurut Mbak Sofi. Kalau anak pertama tuh kan biasanya keras kepala, ada maunya itu. Tapi Utami Suryaningsih ini berbeda. Apa maksudnya kamu nurut tuh gimana? Nurut. Masa SMP kalau kita liburan kan ada tuh perpisahan kelas. Saya nggak boleh ikut karena khawatir kan, takut. Saya nggak ikut. Gitu. Kamu nggak marah? SMP kan umur ABG mesti bangkang. Nggak marah. Kalau memang aku diizinkan ikut, pasti mamiku yang ikut dari belakang. Ikut ngawal dari belakang. Terus apa? Kalau papiku tuh suka doa, ngajarin saya doa gitu. Jadi selalu bilang jangan lupakan ibadah, rajin puasa, jangan lupa wiritan. Nanti itu rezeki datang sendiri. Kan saya bilang, Pi kok nggak sukses-sukses ya gitu. Pernah saya, nanti rezeki datang sendiri, kesuksesan itu sudah diatur sama Allah. Yang penting kamu nak jangan lupakan ibadah. Harus rekoso. Rekoso itu ya
ya poso, ya melek bengi gitu ya, wiritan gitu. Jadi untuk ilmu spiritualnya saya dapat dari papi saya gitu kan. Nah, akhirnya saya bisa seperti sekarang ini, ya happy. Cuman saya selalu dibilangin bahwa pesannya papi saya, kalau dikasih senang jangan terlalu bunga, kalau dikasih sedih jangan mengeluh. Itu hidup itu sudah diatur nak gitu, pasti gitu Mbak Sofi. Kamu mau muncak popularitas sampai di mana? Allah sudah diatur jodohnya nanti gimana gitu. Saya pingin melihat anak saya, menikahkan anak saya gitu. Makanya dari dulu tuh dikejar. Udah usia saya udah. Ya, kamu termasuk 30. Yang usia, maaf kata ya, di masyarakat Indonesia, apalagi di area penyanyi dangdut, ya, yang biasanya muda sudah dinikahkan gitu ya. Biasanya nggak semua. Kamu termasuk yang agak terlambat ke dalam permainan itu. 32 tahun baru menikah. Kenapa itu? Karena saya kan senang berkarir, ya kan, kontrak kerja, kita harus rekaman semua. Pokoknya itulah, kejar targetnya itu harus keluar album. Gini, zaman dulu itu kan masih zaman CD. Apa pokoknya harus inilah ya, targetnya itu harus tercapai. Ya. Sempat satu hari tuh, apa saya bilang gini, kapan menikah? Papi yang nanya. Ya. Okay. Entah dulu deh, gak mikir gitu. Waktu itu umurnya papi saya berapa ya? 57-an atau 58. Tapi udah pernah pacaran pada saat itu? Cuma nggak dikenalin? Udah pernah. Cuman ya putus gitu kan. Okay. Kalau saya udah dikhianatin kan nggak mau Mbak Sofi. Apalagi kan saya mau bawa ke jenjang pernikahan waktu itu sama pacar saya. Jadi benar-benar kamu filter ya? Iya. Jadi udah saya bilang, kapan mau nikah, kata papi saya. Nggak mikir, namanya gimana sih kalau kita lagi hype banget terus udah nyanyi kesana kemari kan nggak mikir kita mau nikah atau gimana tuh. Nanti Lapi gini-gini, ada satu patah bilang gini, nak, sampai di mana mau mencapai titik popularitas? Papi ini hanya punya anak cewek satu-satunya, mumpung papi masih panjang umur, papi ingin banget nikahin sampean, maksudnya sampean tuh bahasa halusnya kamu gitu kan. Saya pingin nikahin anak satu-satunya, anak perempuan gitu kan, biar nanti lega. Mumpung papi masih panjang umur, kalau sampai papi nggak ada, sampean belum nikah gimana? Tanggung jawab papi nikahin anaknya gitu kan. Nggak dulu ya Pi gitu. Itu mikir saya sudah mulai. Dari papi ngomong gitu saya sudah mikir langsung tep gitu. Mau sampai di mana mencapai popularitas? Sampai ditanya begitu. Apa udah nggak berkata cukup ya Allah terima kasih? Ya cukup Pi, terima kasih gitu kan. Maksudnya duluan pingin populer, sudah populer kasih Allah. Terus sekarang kan udah waktunya ibadah untuk menikah gitu. Tunggu lah Pi, saya tuh mengkot gitu loh gitu. Itu karena pasti kepengen kerja atau takut nggak dapet orang yang sebaik papi? Enggak, maksudnya papimu kayaknya dari kamu cerita tuh betul-betul kepala keluarga yang agamis sangat banget dan spiritual gitu ya. Iya. Kan kalau kita udah pacaran terus disakitin, rasa sakit gitu. Nggak ingin lagi menemukan sosok yang baru. Ya. Saya nantilah jodoh yang nentuin Allah gitu. Entah, nggak tahu, usia sudah seperti itu. Udah telat lah ya. Saya sering show Mbak Sofi di acara kepolisian, acara TNI, acara kejaksaan, acara kementerian tuh sering banget dulu diundang tuh. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah pernah mengundang saya, terima kasih banget. Tapi saat saya, mungkin ini jalannya, saat saya nyanyi acara HUT Bayangkara di Polda Banten, disitulah awal saya ketemu sama si abang. Batak kan Pulungan tuh ya? Abang Pulungan. Jadi saya nggak ngerti, saya tuh kalau nyanyi Mbak Sofi, tujuan saya nyanyi, saya nggak ada tujuan lain selain nyanyi. Saya juga nggak nyari jodoh, saya juga nggak ngincer siapapun. Saat saya diundang nyanyi, pokoknya saya nyanyi aja, menghibur, selesai ya sudah, balik ke rumah, sudah itu aja. Tapi kok ini lain, si Mas Tri ini yang ngejob saya, terus yang ngasih jobnya? Iya, oke. Ngejob saya, acara HUT Bayangkara, karena pada waktu itu belum menyampaikan kalau
permintaan dari Ibu Ketua Daerah, Ibu Kapolda, meminta untuk Mbak Ut bernyanyi di acara HUT Bayangkara. Oke lah, saya oke. Nah, terus dari situlah melihat saya gitu kan. Nah, saya ngeliat kok ini kan pakai baju itu preman, pakai baju. Oh, dia nggak pakai seragam. Nggak pakai seragam. Saya pikir kan panitia ya. Kamu pikir panitia? Panitia ganteng ya gitu ya. Ini tanya-tanya gitu kan, udah diem gitu di pojokan. Yang sombongnya suamiku itu adalah waktu itu ya, Mas Tri itu nggak mau foto sama saya. Masa? Padahal ngefans sama saya tapi nggak mau foto sama saya. Justru itu yang bikin kamu penasaran kali. Kok semua orang udah foto sama saya, kenapa dia diam saja? Jadi waktu itu tuh saya masih ingat Bapak Dirkrimsusnya itu bersama Ibu itu foto. Kebetulan saya ditaruh di ruangan Bapak Dirkrimsus pada waktu itu ya kan. Sama Ibu kita foto. Pak Kapoldanya sama Ibu juga foto gitu kan. Nah, pada waktu itu tuh kalau kita foto, karena saya tuh kan kalau kita foto ini Bapak Kapolda, ini Ibu, baru saya samping Ibu gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang Mbak Ut di tengah, tapi tetap saya nggak mau. Nuwun sewu Ibu, saya di samping Ibu aja gitu kan. Jadi kan biar indah kan gitu kan. Udah. Terus malah sini Mbak Ut gitu kan. Ada satu ibu-ibu polwan tuh, ini namanya Pulungan, ini dia itu nggak punya pacar gitu kan. Terus saya kan bingung kan, saya nggak ngerti gitu. Ini nggak punya pacar, dia mau cari jodoh gitu kan. Ini saya kenalin, Pulungan sini foto. Gini doang dong. Di pojok. Gini tuh maksudnya nolak? Nolak, terima kasih. Maksudnya nggak mau foto. Terus sampai Pak Dirnya bilang kan, karena beliau tuh di reskrim waktu itu kan. Jadi, Pul sini kamu foto sama ini Mbak Ut. Nggak mau dong. Aku tuh langsung gini, awas kamu ya gitu kan. Ih dasar ya, sebel deh. Sebel banget sampai ke hati. Ih ya ampun, gitu kan, gitu amat sih fans gitu. Tapi kok pura-pura gitu ya gitu kan, sebel banget dan udah nggak mau ngomong lagi saya sama dia. Saya bilang, Pak makasih ya ini gitu. Oh ya Mbak gitu. Terus minta lah pin BB. Siapa? Suami saya. Begitu acara selesai, Mbak boleh nggak minta pin BB? Kali aja nanti Mbak show di sini bisa hubungi saya. Oh boleh Pak gitu ya. Saya manggilnya Pak dong, karena kan umurnya waktu itu beliau kan 34. Ya kan 34 kan secara kan kalau sudah udah saya pikir udah menikah kan gitu kan ya. Oh udah menikah nih gitu kan, maksudnya ya nggak berani lah Mbak Sofi kalau namanya kita perempuan anak gadis tuh deketin seseorang yang sudah menikah itu kan nggak boleh gitu kan ya. Akhirnya ya udah bener dong, nggak lama ngeping bebek zaman bebek pink kan aku bilang gitu kan, tahu aja kalau saya mau show di situ kan. Saya waktu itu mau show di acaranya Pak Wali Kota Serang, Banten juga kan gengnya. Terus akhirnya ya udah begitu ini langsung udah dia ini nanti saya kawal ya begini serius dong. Aku nggak ngerti dia itu siapa, polisi tapi nggak pakai seragam, serius. Nah saya kan nggak tahu gitu loh. Maksudnya itu kan kalau di saya itu kan maksudnya kalau polisi itu kan biasanya kan pakai seragam. Iya, ya kita kan? Tahu lah ya kalau pakai seragam, misalnya di lantas ya pakai seragam lantas. Nah, tetap tapi kan ada pakai aksesorisnya, kopelnya apa segala. Saya bilang kok nggak pakai seragam ya? Ini ngawal kok. Saya pikir tuh ya polisi apa bukan gitu ya. Polisi tapi polisi apa ya namanya gitu kan. Karena saya memang kurang tahu ya. Kalau di kepolisian saya tuh taunya ya yang polisi yang berseragam gitu loh. Ternyata di kepolisian tuh ada yang nggak pakai seragam kayak misalnya Krimsus, Intel itu ternyata nggak berseragam. Lalu saya dijelaskan sama suami saya setelah menikah itu. Ya udah. Tapi waktu itu nggak tahu, nggak berani nanya juga. Nggak tahu gitu kan. Nah saya tuh kan jalan, kan dikawal. Polisi kan berjejer pakai seragam. Nah ini baru polisi nih karena pakai seragam. Nah kamu ini siapa gitu kan, kok nggak seragaman? Ini lucu, serius lucu. Tiba-tiba dengan PD-nya kan saya dikawal kan. Saya tuh dikawal mami saya terus loh Mbak So. Ya Allah nyanyi dari ujung kulon ini anak gadis saya selalu ikut. Saya tuh selalu cium tangan mami sebelum manggung ke atas minta doanya. Jadi mami saya tuh doa, saya nyanyi sampai selesai baru berhenti doa gitu. Nah, mami saya turunlah sama saya. Nah, si manajer saya tuh di depan saya terus ini Mi ayo. Nah, ya udah gitu. Begitu jalan di belakang saya itu si Mas Tri. Ngawal saya. Lah kan ngawal di belakang kan aneh. Di belakang saya. Polisi kan udah berbaris nih. Pakai seragam semua tuh. Terus dia tuh hormat gini kan. Hormat gini terus saya tuh udah makasih Pak, makasih. Sumpah norak banget ya. Begitu dong, kan saya bingung.
Pak polisinya baik banget ya, makasih Pak. Nah saya juga ramah sama polisi itu kalau karena nyanyi kan pasti polisi banyak kan. Makasih Pak. Begitu barisan habis, kok ini ya, kok nggak dilepas gitu, masih hormat sama siapa? Belakangmu, si bapak. Kirain ke kamu ya? Kirain ke aku. Aku malu sih. Terus tiba-tiba nggak, biasanya kan Pak polisi tuh nggak ada, hormat tuh nggak ada. Kalau ngawal tuh maksudnya ngawal aja. Ini Mbak kasih jalan, dibuka jalan gitu kan. Kok gini? Nah, ini tiba-tiba kok begitu saya turun mobil udah berjejer, langsung dia gini kan. Makasih Pak. Kan nggak salah ada 10 polisi berjejer. Kamu makasih. Tahu nggak sih? Sumpah, aku langsung makasih. Ya aku kan juga ini kan Mbak Sofi. Makasih Pak, makasih. Jadi satu-satu tak makasih. Kok nggak turun-turun ya gitu kan? Aku lihat ke belakang si manajerku bilang, tak. Kenapa? Belakang. Siapa belakang? Ternyata si abang pulungan yang dihormati. Aku nggak ngerti kan Mbak Sofi gitu kan. Oh gitu. Oh ya udah diem aja. Dari situ tahu, tapi saya nggak cari tahu dulu Mbak Sofi. Orang namanya saya nggak mau serius kok gitu kan, awalnya nggak mau serius, cuman berteman aja. Tiba-tiba ya udah datanglah dia BB-an gini bla bla bla, udah lama terus udah gitu. BB-an sebagai teman ya? Sebagai teman. Lagi show di mana Mbak? Gitu aja sebagai ya. temen. Terus dia marah tuh. Pernah tuh ini Mbak Sofi. Aduh padahal belum jadi istrinya loh ya. Bingung kayak mana itu. Aku bingung lihat abang satu ini ya, diam-diam tapi cemburu banget. Saya ini kan ada show keliling brand rokok. Kebetulan di area Serang. Ya kan? Semua band itu tampil waktu itu, tapi berbeda daerah. Dipecah satu hari berapa band banyak. Terus saya nyanyi di situ, ada berapa band tuh, 2. Terus vokalisnya itu ngobrol. Udah kenal sama saya baik dekat, ngobrol, ketemu, hey Nyunyut, hai. Biasalah ya kita cepika-cepiki. Biasa. Begitu itu langsung marah. Oh ya, di BB dong kau? Kena BB kau? Bukan di BB lagi, orang dianterin ditungguin. Oh. Langsung begitu ya caranya salaman. Iya teman dekat. Komen, maksudnya dia komen tapi di hadapan wajahmu. Oh gitu ya caranya. Iya. Kalau jadi kawan udah gitu nggak ya? ada ini kan teman-teman semua gitu. Ya tapi nggak begitu kali gitu. Hey, abang, sabar dulu abang. Hai gitu kan. Jadi seru banget gitu kan. Terus tapi kan, dari situ kamu tahu dong dia ada rasa. Iya ada rasa. Terus udah gitu pertama ngajak nikah. Oh langsung? Nggak ada angin, nggak ada hujan, geledak kan. Mau nggak nikah sama Mama? Oh itu kayak Pak Pongki, nggak ada geledek, nggak ada hujan. Keren juga. Ya tapi kan itu Batak ya, jelas ya. Ini Jawa loh. Kok dia nggak ada? Jawa juga jelas-jelas loh. Nggak ada ini gitu, tiba-tiba mau nikah sama saya, gimana maksudnya? Suami saya tuh mau nggak nikah sama saya? Hah? Udah kayak kan? Hah? Pas nikah. Lagi show dia ngawal terus ngomong lagi? Pas hari biasa. Hari biasa, okay. Kita ketemu itu, dia kan lihat saya tuh selalu make up. Karena kan biasa nganter show, maksudnya bukan nganter ya, maksudnya ya pas posisi di daerahnya aja di gitu. Daerahnya. Jadi saya dandan make up itu. Jadi belum pernah melihat saya saat tidak pakai make up. Oke. Janjian lah kita. Begitu janjian di Lipo Karawaci di Bundaran itu loh ya. Oh iya. Nah, kan aku tinggal di Lipo tuh. Begitu janjian ketemu saya sama manajer saya sama adik saya bertiga kita. Tetap kamu datang bertiga ya? Saya nggak mau sendiri, nggak mau Mbak Sofi, maunya sama manajerku kalau nggak adikku bertiga. Begitu datang, aku kan nggak pernah kunciran kan, rambut panjang tak untel-untel aja pakai kacamata udah. Tiba-tiba dong, Mas Tri tuh datang dong. Oh my god, gitu kan? Kan stylenya dia itu kan emang stylenya yang gimana sih, cowok yang lurus, yang nggak mau macem-macem, nggak mau aneh-aneh. Pokoknya gue pakai ini nyaman ya udah, buat sholat nyaman. Saya pakai celana yang gombrong-gombrong gitu loh. Oh jadi biasa banget ya? Biasa banget. Terus aku bilang hah gitu kan. Begitu ketemu aku langsung kaget. Tadi kira saya gitu. Iya, aku nggak dandan. Ya gini kalau nggak dandan jelek kan wajahku gitu dong. Enggak. Coba Mas tebak umur berapa? Ditebak umur saya 21 katanya. Padahal umurku 27. Pada saat itu udah 27, 28. Sorry. 29, Mbak. Udah bilang, "Oh ya, aku 29." Loh, masa kok kayak 21 gitu kan. Kaget kan, kok cuman pakai kaos oblong, celana sobek-sobek gitu kan. Cuman celana sobek-sobek itu dari lutut Mbak ke bawah, bukan ke atas enggak.
Begitu lihat udah makin tertarik. Ya udah kita BBM-an gitu. Cuma bilang kalau serius ya datang aja ke rumah orang tuaku. Kamu ngomong gitu? Iya. Oh, kau juga sih nantang. Saya pikir kan dia kan bercanda. Cuman sebelumnya datang ke rumahku tak tes dulu. Saya telepon. Dia telepon, "Mas, keluarganya di mana?" Sekarang kalau umur 34 belum nikah itu kan bullshit banget sih. Kayak mikir ya, ngerti nggak sih? Kenapa ya? Gini loh, mungkin kalau anak musik umur 40 belum nikah, aku masih wajar. Karena dia happy dengan ciptain lagu apa segala bla bla. Aku percaya itu. Tapi kalau sosok yang sudah berseragam, umur 27 aja udah didipin orang gitu loh. Ya kan apalagi umur 34, masa belum nikah kan nggak mungkin gitu loh. Orang udah dari lulus dari akpol aja udah kadang-kadang udah dinikahkan gitu kan. Saya bilang, "What's your problem ya?" gitu. Nanyanya lucu. "Mas, keluarganya di mana?" Gitu. "Oh, keluarga saya ada di Jati Bening, Mbak." "Oh, di Jati Bening, anaknya berapa?" "Maaf, Mbak, saya belum punya anak." "Oh, maaf ya, Mas, maaf. Nanti tak doain cepet punya anak." gitu. "Saya belum nikah." "Oh, belum nikah." gitu kan. Terus penasaran, "Belum nikah? Oh, masa?" gitu kan. Terus saya tanya, "Kenapa kok belum nikah?" gitu. Ternyata menjelaskan, kan kakaknya poluan. Nah, dia bilang, "Kakak saya belum menikah, Mbak. Jadi saya tidak boleh melangkahi kakak saya. Gitu. Karena kakak saya perempuan." gitu kan. Karena mamanya Jawa kan, Purworejo. "Oh, gitu." Akhirnya kakaknya menikah 2011, ya itulah 2014 kalian suami menikah. saya ketemu saya baru 2015 menikah. Harusnya 2014 nikah itu, saya nggak mau. Nggak ya, nanti dulu ya, saya undur gitu kan. Papi saya marah, "Jangan mainin anak orang. Kalau suka bilang suka, kalau enggak, saya nggak suka anaknya papi mainin anak orang gitu, kasihan gitu kan." Nah, biar dia cari yang lain, digituin dong aku. Dia nggak buang waktu. Nggak usah mainin anak orang gitu kan. Aku bilang, "Pi, kenapa? Ini loh Pi, polisi ini, tapi kenapa?" gitu kan. Dia bilang, kan ke rumah tuh, "Suka?" "Enggak, belum Pi." "Kenapa?" "Agak hitam." gitu. Aku ngomong jujur ya. Kita kan biasa di dunia entertainment semua orang kayaknya ini ya, terang, celing gitu kan. Nah, Pi, orangnya gak hitam banget gitu kan. Aku tuh bilang, aku ngomong apa adanya. "Emang kenapa?" gitu. "Coba lah Pi, nanti kalau papi ketemu, hitam banget Pi." "Ya jangan dilihat orang tuh, jangan fisiknya, yang penting sini." gitu kan. Bener tuh Bapak. Ya, Bapak bilang, aku bilang, "Gimana Pi, anaknya soleh ini." Disuruh waktu ke rumah itu disuruh sholat di ruangan kami, di rumah kami. Nggak mau itu. Terus katanya, "Maaf Pak, ada masjid atau yang dekat sini?" "Oh, ada Mas ini." Ya udah, berangkatlah berdua itu sholat. Bapak sama Mas Tri waktu itu udah datang ke rumah. Papi saya tuh feelingnya kuat, ini orang soleh gitu. Iya. Kenapa Pi? Iya, masalah hitam itu nanti bisa hilang katanya gitu kan. Katanya gitu, lucu deh. Aku tuh kan ngomong apa adanya. Iyalah. Masalah hitam tuh nanti bisa hilang, bisa mengelupas. Yang penting dirawat sama istrinya gitu. Aku bilang, "Tapi Pi, aku takut gitu kan. Aku takut dibentak-bentak gitu." "Enggak." Karena galak orang angkatan gitu. Enggak galak sih, maksudnya mukanya aja garang. Ternyata enggak galak sama sekali. Terkesan galak. Tapi enggak, orangnya baik kok, beriman kok saya lihat, soleh katanya. Jadi kalau papi ngelepas anaknya papi ke laki-laki yang soleh, itu papi, dan nanti kalau ditinggal papi itu tenang. Sudah ada yang mengarahkan anak saya, sudah tenang, sudah nggak usah. Orang itu ya nggak butuh ketampanan, yang penting tanggung jawab, setia, jujur sama sampean gitu, sama saya gitu. Itu papi yang karena hatinya sudah sama Tuhan gitu. Aku nggak tahu kenapa Mbak Sofi, sumpah aku ini udah bener-bener, aku tuh udah ada kesel, udah tambah disuruh gitu, tambah udahlah sama dia aja. Iya enggak Pi gitu dong, enggak Pi. Begitu, tahu nggak yang bisa ngenain saya itu kata-kata apa? Satu patah, bilang gini, "Nanti ketemuan ya." "Oh iya, ini kan Sabtu malam Minggu ya, pas bulan Ramadan." "Ketemuan ya, ini kan malam Minggu ya, nonton aja yuk, nonton." gitu. "Ini kan malam Minggu." "Nonton aja yuk, nonton." gitu. "Oh iya, ya udah nanti saya pesenin tiketnya." Nonton jam 7 aja. Maksudnya kan kalau jam 7 kan bisa panjang waktunya, ketemunya sampai jam 10 gitu kan. Jangan gitu kan. "Loh kenapa? Ini kan malam Minggu." "Loh ini kan bulan Ramadan."
harus terawih dulu. Selesai terawih kita baru nonton. Nggak giniin aku, loh aku nanya kan waktu dulu, nanti aja nggak apa-apa kan ini apa namanya terawih itu kan yang wajibnya puasa ya, terawih sunnah, tapi kalau dijalankan juga baik. Tapi sekali kan nggak apa-apa bolos. Saya tuh sampai bilang gitu loh. Sekali nggak terawih bisa kan kita nonton Sabtu malam Minggu biar panjang. Dan nggak mau tahu nggak kata-katanya. Sumpah itu bikin saya langsung jatuh hati. Dek, kita itu bersyukur loh masih dikasih umur panjang bertemu dengan Ramadan. Alangkah indahnya kalau kita puasa juga kita lengkapi dengan sholat taraweh. Nanti setelah sholat taraweh kita baru nonton. Karena maksudnya kita masih bisa taraweh hari itu bersyukur. Siapa tahu tahun depan kita nggak dipertemukan lagi taraweh atau bulan Ramadan, kan artinya kita sudah dipanggil sama Allah. Langsung hatiku kelepek-kelepek. Langsung. Oh ya Allah. Stop. Kau mencuri hatiku. Mbak Sofi, akhirnya dari situ saya nggak terima job Ramadan. Oh. Saya nggak terima job Ramadan yang sore. Saya teraweh selama puasa. Saya teraweh. Kan kalau kita 1 bulan kan pasti ada masa kita nggak bisa karena kan lagi PMS ya. Nah, jadi kita 7 hari, 8 hari tuh nggak puasa itu ya. Udahlah itu kamu mau nonton mau apa terserah. Begitu selesai itu kita puasa, kita teraweh, nggak putus teraweh sampai menyambut Lebaran. Itu yang oh ya Allah, ya Rahman ya Rahim, terima kasih. Kok ingatkan aku melalui dia ya Allah. Demi Allah. Damai hatimu. Seneng banget ya Allah, bener ya Allah. Terima kasih, untung kita dipertemukan puasa Ramadan hari ini. Semoga kita dipertemukan lagi. Kenapa di bulan Ramadan ini nggak saya pergunakan dengan sampai mungkin terawih? Saya nggak boleh bolos terawih. Itu loh Mbak Sofi. Itu yang bikin aku sudahlah. Inilah orangnya. Begitu dari situ saya terawih. Saya umroh. Umroh saya tulis namanya. Trigo Parudin Bulungan. Ya Allah, saya bilang. Dan itulah kalau kita doa itu makanya ya, maka doa itu katanya minta yang baik-baik. Yang penting dia soleh, mencintaiku lahir batin dunia akhirat ya Allah. Tanggung jawab sama aku, sayang sama keluargaku ya Allah. Beneran dong. Dan akhirnya ya dikasihlah Mas Triang. Tenang aja Mas, I love you full loh. Aku sudah happy dan aku sudah ditunjukkan sama Allah dan ini jodoh dari Allah yang terbaik ya kan. Akhirnya apa? Saya jawabnya begini. Pria memimpin tidak dengan ketampanannya, tapi dengan tanggung jawab dan kebijaksanaan dalam memimpin, baik di keluarga maupun di pekerjaannya. Kan itu kan. Udah. Dihujat aku Mbak Sofi, begitu pengantin baru, dipikirnya komen-komen netizen gitu ya. Aduh. Tapi sebenarnya gini, ini another penasaran juga aku. Kau kan dari dunia entertainment nih ya. Biasa lihat apa-apa bling-bling. Sampai kadang-kadang kita pun jadi maaf dalam tanda kutip bodoh lihat orang yang kulit kayak tadi, kulit kok hitam, kusam apa? Ya mungkin kita aja keseringan digosok kali atau apa untuk muncul di TV ya. Harusnya manusia ya biasa aja gitu kan. Ada yang lebih coklat, ada yang putih, macam-macam gitu. Mungkin suamiku kepanasan kali ya. Iya, di lapangan. Waktu di lapangan. Iya bener juga. Sementara standar industri membuat kita pikirannya bergeser. Nah, tapi akhirnya kamu menikah dengan seorang polisi gitu ya. Kan nggak mudah, beda loh dunianya. Yang satu lebih kaku, ada pangkat, ada apa namanya timing untuk kapan naik pangkat, kapan boleh sekolah, kapan boleh ini, kapan boleh itu. Sementara di dunia entertainment, everything nyala gitu. Lalu kamu harus masuk ke keluarga dan menjadi istri polisi yang sorry ya Ut ya, kalau menurut aku bukan yang nggak boleh. Ut kan kerja sendiri, punya kalau nyanyi juga dapat uang apa. Tapi kan tetap kita ikut suami. Dan suami ini bertanggung jawab, ada angkatan. Apa yang menggeser di isi kepalamu saat itu sampai berpikir, oke, harus terjadi adaptasi hidupku sekarang sebagai istri seorang polisi. Pertama, saya harus beradaptasi ya kan dengan lingkungan. Sorry, ini. Aku potong dikit. Jadi begitu masuk jadi istri seorang polisi, otomatis Bayangkari ya? Iya, otomatis Bayangkari. Itu udah Bayangkari. Ya, lingkungannya kan berbeda sekali. Berbeda dengan jadi orang gini, entertainment. Kalau kita itu berbedanya gini, Mbak Sofi. Kalau di Bayangkari itu kan kita ada namanya organisasi Bayangkari. Itu adalah organisasi kenapa dibuat, karena itu untuk istri-istri para abdi negara, khususnya di instansi Polri gitu kan. Jadi di situ tuh ada aturannya.
gitu kan. Itu ada aturannya, ada pangkat-pangkatnya ya, artinya ada senior dan junior gitu kan. Nah, jadi juga ada yang sudah purna tugas gitu kan, tapi beliau masih menjadi pengurus di sebuah yayasan atau pengurus di Bayangkari gitu kan. Jadi kita tuh harus bisa menempatkan diri. Jadi nggak bisa saya membawa diri dengan saya ini Uut Permatasari, nggak bisa begitu. Saya harus melepaskan Uut Permatasari menjadi Uut Tri Gofarudin. Itu jadi saya pun juga ya menjaga marwah suami, terutama ya keluarga, suami dan institusi Polri. Di sini tugas kami. Karena di situ ada namanya lambang kita Cupuk Manik Astagina, dan situ semua ada artinya bahwa Bayangkari ini mandiri, Mbak Sofi. Gitu. Bayangkari ini mandiri. Jadi saya melihat bahwa sosok-sosok ibu pimpinan ini sangat panutan sekali buat saya, gitu kan. Karena gini Mbak Sofi, bapak-bapak polisi ini sebelum menikahi ibu-ibunya itu, kadang-kadang ibu-ibunya udah settle semua. Ada yang profesinya menjadi dokter, ada yang profesinya sebagai guru, ada yang jaksa, ada yang pengusaha, ada yang memang dari putri dari pengusaha atau konglomerat, ada yang mereka tuh sebenarnya sudah mandiri. Tetapi yang saya bangga itu kenapa? Karena saya bangganya itu sebagai Bayangkari adalah beliau ini loh, pimpinan-pimpinan ini, dan juga bisa membawa diri, gitu loh, menjadi panutan sehingga beliau terpilih menjadi pimpinan tertinggi. Di bawahnya kan dimulai dari bintang 4, 3, 2, 1 sampai ibu-ibu dir, sampai bawahnya lagi semua itu. Saya bangga karena beliau bisa menempatkan diri. Nah, kenapa saya tidak bisa menempatkan diri? Saya harus menempatkan diri. Yang terpenting itu adalah saat saya sudah menjadi Bayangkari, saya harus mendoakan suami, memberikan semangat kepada suami dalam mengemban tugas, karena saya tahu bapak-bapak polisi ini mengemban tugasnya tidak mudah. Pasti kenanya duluan. Pasti ini begitu. Saya tuh kadang-kadang agak nggak suka karena kan kadang-kadang kemarin ada satu yang bikin heboh tuh, yang sempat viral. Jadi hanya oknum, istrinya hedon. Oknum Mbak itu. Satu orang kejadiannya waktu itu kalau nggak salah di Pasuruan atau di mana. Itu kayak kena semua. Satu jajaran semua dihakimi begitu. Saya gitu. bilang ya nggak bisa begitu kan. Saya bilang ini loh jajaran Ibu Kapolri dari masa ke masa sampai Ibu Wakapolri, Ibu bintang 3, bintang 2, bintang 1 sampai Ibu Budi itu mereka lo sederhana semua gitu loh. Kenapa sih kalian ada satu anggota yang viral oknum itu kok kalian besar-besarkan gitu loh. Gitu loh, ngerti nggak? Jadi ini yang berarti ini kesalahan pada siapa? Dan sebagai seorang istri itu harus menjaga marwahnya. Pertama marwah keluarga, kedua marwah suami, dan kebetulan suami kamu polisi, ya kamu harus menjaga marwah institusi Polri. Itulah yang ada di dalam Cupuk Manik Astagina itu, ya kan, sebagai wanita yang mandiri, ya kan, gitu loh, beriman gitu kan, ya, seperti itu. Jadi nggak bisa kita semena-mena nggak bisa, malu Mbak, gitu loh. Gitu. Kayak dulu saya sebelum menikah, saya tuh nyerobot jalur. Tahu kan Mbak Sofi, kalau kita macet buru-buru mau show. Setelah saya menikah dengan suami saya, ya saya malah nggak berani melanggar gitu loh. Malah lampu hijau, jalan merah ya mandek, diem. Dijadiin ada panutan soalnya ya, orang ngelihat. Iya kan, nggak bisa, kita nggak bisa semena-mena. Apa ya, aku bilang kita harus bisa menempatkan diri Mbak. Kayak saya ini, apalagi kan seorang penyanyi, ya kan. Jadi saya harus lebih berhati-hati gitu loh. Apalagi sekarang saya menikah dengan seorang abdi negara, kita seorang anggota Polri. Jadi aku harus berhati-hati lagi cara membawa diri gitu kan. Bagaimana agar tidak menjadi kecemburuan sosial gitu loh. Jadi seperti itu Mbak Sofi. Jadi kalau aku sih prinsipnya gini Mbak Sofi. Kalau kita dapat perintah, kita laksanakan. Saya tidak mau mendahului. Hai guys, terima kasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya, Hati yang Gembira Adalah Obat, edisi Si Paling Overthinking. Makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya teman-temanku. Nah, bila ingin memperoleh buku ini, bisa langsung saja dilihat list ini di toko-toko buku online di sini, atau kalau mau offline, silahkan dicek di toko-toko buku yang besar di kotamu seperti di Gramedia mungkin, itu juga sudah ada di sana. Selamat membaca. Kalau aku sih prinsipnya gini Mbak Sofi, kalau kita dapat perintah, kita laksanakan. Saya tidak mau mendahului, karena semua ada aturan gitu kan. Nah kalau saat kita sudah diperintah, baik kita laksanakan gitu kan gitu. Cuman kalau saya itu prinsipnya
hidup saya tuh nggak mau cari tahu tentang sesuatu yang saya nggak perlu tahu dan tidak perlu mendengarkan sesuatu yang saya tidak perlu dengar. Artinya nggak usah melok campur urusannya uang gitu loh, ngerti nggak? Lah kita ngomong bener aja kadang-kadang masih kena julid ya. Aku inget kemarin itu sempet kan cerita tuh waktu pindah tugas toh, temenin suami dari Goa, terus dapet di Bali ya kan? Bali gitu kan. Terus waktu itu aku sempat kontak, kita ini yuk ketemuan terus syuting, tapi memang dia masih sibuk karena ternyata Mbak sabar ya, aku tuh masih noto-noto barang ini bener-bener baru pindah. Dan ketika akhirnya suatu hari kamu cerita ke mana waktu itu bahwa awalnya pindah itu cuma bawa koper 5, terus tinggal di mana Mas gitu. Kita bakal di kos-kosan dulu ya, menata diri. Gitu. Itu dia ngomong jujur, itu aja kena julid ya. Padahal kan ngomong jujur aja sebenarnya kan. Saya memang karena kita ditanya ya kita jawab. Saya ditanya tinggal di mana, di kos-kosan. Oh belum dapat asrama, belum gitu kan. Ya kan nggak apa-apa kan. Gitu kan. Nah sekarang kalau imam saya, suami saya itu bilang, yang kita ngekos dulu ya. Oh iya yang, masa saya harus paksa suami saya? Ayah nggak bisa apa beli rumah, ayah nggak bisa ngontrak apartemen, ayah nggak bisa ngontrak rumah. Ya, tapi itu kan bukan jiwa aku gitu loh. Saat suami saya sudah bilang begitu, ya sudah nggak apa-apa yang gitu kan. Saya juga harus kos-kosan tuh saya buat nyaman karena ada anak-anak, harus ada aromaterapinya juga biar suami saya masuk tuh seperti kayak di kamar sendiri gitu kan. Karena saya tuh lebih gini loh Mbak Sofi, tujuan saya itu sekarang tuh lebih mikirin suami saya. Suami saya ini kan gimana ya Mbak Sofi? Pekerjaan kan banyak aja kan gitu kan, pasti ada pekerjaan yang diembannya ya kan kita, tapi saya nggak pernah tahu karena memang nggak pernah mau ikut campur. Lah inilah saya bedanya. Kalau saya ini Bayangkari, saya hanya mendoakan suami dan memberi semangat, tetapi tidak pernah sampai detik ini ikut campur namanya urusan kedinasan suami. Dan suami saya juga nggak pernah menceritakan segala kegiatannya di kantor, nggak pernah. Cuman suami saya tuh kalau mau sekolah, mau apa, beliau selalu bilang, yang besok Mas mau ini, Mas doain ya gitu. Dan saya dibawa kemanapun rapat di Jakarta seminggu 4 hari selalu dibawa. Nah jadi itu tugas saya. Jadi saya doakan ya Allah beri suami saya selamat, panjang umur, amanah dalam mengemban tugas, jauhkan dari mara bahaya, dekatkan pada kebaikan, beri kemudahan saat mengemban amanah gitu loh. Biar nanti itu biar suami saya itu bismillah dikasih panjang umur sampai beliau bisa menyelesaikan sebagai anggota Polri itu sampai purna tugas. Gitu. Itu yang doa saya cuman itu Mbak. Pokoknya itu saya selalu bilang yang cuman saya tuh sering gini Mbak Sofi, yang ini ya yang kalau ada orang yang kasihan perlu dibantu, ayang bantu ya, pesan saya itu aja. Siapa tahu nanti ada malaikat yang menyelinap di dia, yang kita kan nggak tahu, kita dites gitu. Pernah saya begitu Mbak. Kita nggak pernah tahu loh Mbak Sofi, serius. Siapa yang Tuhan titipkan kepada kita untuk kita bagi baik rezeki, apapun rezeki waktu, kita dengerin dia keluh kesah, rezeki uang kalau ada lebih. Nah itu ya itu terjadinya seperti itu. Jadi saya tuh mendoakan aja yang terbaik. Kalau masa dijulitin, saya bilang, yang kok aku dijulitin ya, katanya, masa dia seorang artis gak bisa beli rumah di Bali? Boleh mereka berpendapat seperti itu. Tapi kalau saya punya pendirian, punya prinsip sama suami saya, rezeki gaji suami saya, ya kan, rezeki saya itu kita harus pergunakan sebaik mungkin. Kenapa? Saya jelaskan lagi Mbak Sofi, anakku masih kecil. 8 tahun dan 2 tahun. 2 tahun. Papanya pensiun aja, anakku mungkin baru masuk SMA. Dan saya tahu bahwa nanti anakku sekolah ini pendidikan semakin lama semakin tinggi dan semakin mahal. Saya berpikir kalau kita ada rezeki sekarang, saya ada rezeki sekarang, saya nggak mungkin saya pingin beli itu, saya beli, pingin ini. Kalau kita mau kita bisa. Tapi untuk apa? Dikelola ya sekarang ini dengan baik karena masih panjang perjalanan. Saya itu untuk nanti untuk ini loh masa depan anak-anak saya gitu loh. Saya tuh nggak mau egois mikir saya. Ya Allah, saya sudah dikasih lebih sama Allah. Kurang bersyukur apa saya? Sebelum nikah udah dikasih show kesana kemari, mau beli apa aja di sana udah ada. Sekarang tinggal saya mensyukuri, menikmati, mendampingi suami gitu loh. Dan ini loh Mbak, anakku 2 ini lanang-lanang karuku. Aku kadang kalau tidur ya Allah anakku sih cilik-cilik gitu, kadang nangis, kasih saya sama papanya panjang umur supaya bisa ngopenin anak-anakku ini loh gitu.
Amin. Masa no gitu loh, maksud saya tuh gitu loh maksudnya. Dan anak saya pun saya ajarin bahwa Mas Raffi waktu di Goa sekolah saya ajarin naik bentor sesekali. Iya, pernah naik bentor sekali. Ayo naik bentor ya ini gitu kan. Biar ngerti ya. Biar ngerti. Ini loh nak, ini loh begini. Saya ajarin. Terus kalau jadi anakku yang nomor 1 itu sekarang ngerti loh Mbak Sofi. Apa nih? Ya Mas Raffi nih. Lucu banget kan. Kan sering saya ajak berbagi gitu kan. Cuman kalau saya berbagi kan nggak mungkin saya kontenin dong. Itu kan urusan saya sama Allah kan. Jadi sekarang anak saya kalau ada maaf ya pemulung itu kita macet di jalan. Mampang kan ada biasanya kan di pinggiran atau mama kita mau syuting. Mama itu kasihin jajannya ya mah, kasihan mah. Oh dia ada empati, ada simpati ya. Yes. Oh boleh nak gitu. Sama uang nggak mah? Boleh. Itu bawa anaknya mah kasihan. Iya. Jadi jajannya itu donat itu dikasih sama dia, tambahin uangnya di atas. Pak ini pak gitu. Dengan suaranya yang cempreng tuh. Pak ini pak gitu. Ih serius, itu yang tak ajak rekoso. Hamil 8 bulan saya nyanyi di Cikoto. Saya ajak rekoso itu anak pertama itu tak ajak rekoso bener-bener gitu. Sampai Kemis malam Jumat itu karena saya udah kehilangan nenek, buyut, eyang, papi saya. Tahu kalau setiap Kemis malam Jumat tuh baca Yasin. Buku Yasinnya diambilin. Oh dia Mama, tahu. Mama lupa ya. Ini kan hari Kamis. Ini Yasinnya. Aku tuh udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, nangis. Saya kemana-mana ngajak dia. Saat nyanyi aja, Mama waktu mama hamil, aku di dalam perut ya. Iya nak, ini ada videonya. Sampai aku nggak kuat tuh sampai nunduk gini loh Mbak. Nyanyi lagu Gedung Tua itu, kan tinggi nadanya. Sampai nunduk gini tuh sampai bongkok gini loh. Coba bayangin. Karena waktu kontrak kerjanya itu sebelum saya hamil, pernah saya itu ada satu ketika itu minta sesuatu sama papanya. Mungkin saya lagi orang perempuan lagi kan gampang ini ya, hormonnya kalau lagi PMS kan biasa ya, naik turun. Ayang aku beliin baju itu dong, gitu kan. Harganya nggak seberapa Mbak. Aduh Ayang kan udah banyak bajunya. Oh iya ya gitu. Tapi saya masih memendam. Aduh aku pingin baju itu Rek gitu kan. Besoknya sama anakku, Mas, Mama pingin baju itu tapi kok kata Papa nggak boleh baju Mama banyak. Iya sih Mas, bener Papa bajunya banyak. Nggak usah, tapi Mama pingin banget Mas. Besok mau buat syuting gitu kan. Pergilah, Mama, ayo Mah pergi sama aku. Tak bayarin, ini uangku banyak. Kan dia punya uang celengan. Dibawa dong dompetnya satu itu tuh. Astagfirullahaladzim itu. Itu Mbak Sofi. Saya bilang ini anugerah terindah terbesar dalam hidup saya harus menjaga ini. Tiap kali mau berangkat sekolah, nah jadi anak baik ya, baik, soleh ya, rajin ya gitu. Terus setiap kali kalau udah selesai sholat kan kita sholat berjamaah, kadang sama papanya, kadang sama saya. Mas Raffi jadi anak baik ya nak, jadi anak soleh ya, sukses nanti dunia akhirat nak ya gitu. Peluk saya nanti setiap hari, doa saya tiap pagi. Nah kalau sekolah jadi anak baik ya, jadi anak soleh ya, jangan nakal ya. Doa saya itu. Saya mau anak saya itu jadi anak baik aja Mbak Sofi. Kalau anak baik itu udah pasti mencakup semuanya gitu. Prioritas saya sekarang sama papanya tuh, dia anak-anak ini kita jaga, kita ini. Kalau ketemu nih ya, kalau ketemu coba bayangin dari umur 6 bulan, Salimah ini dicium. Oh langsung. Nggak tahu itu aktif Mbak anaknya Mbak, tapi itu sayang banget saya. Sampai saya tuh bilang gini, waktu mau lahiran, nak, bantu Mama ya nak, Mama pengen lahiran normal gitu. Lahir Mbak, bantu saya normal tuh. Mas Rafif itu anak yang sangat ngertiin perasaan mamanya, papanya. Itu anak sweet banget Mbak Sofi. Anakku tuh sangat ngerti gitu loh. Kayak orang tuh, makasihan ya Ma, kasih dia ya Ma gitu. Terus dulu kalau ada tamu itu belum bibitnya ngeluarin makanan, anakku dulu buka kulkas dikeluarin semua makanan. Sampai tamunya bingung. Hei, Mas, iki sapa iki sopo bingung. Anakku gitu kan. Berarti sekarang gini, aku mau nanya. Aku sejak pindah 2016 ke sini juga kan orang banyak yang berpikir gini, dia udah nggak butuh job lagi kali. Oh gitu iya biasanya gitu, benar. Udah nggak usah ditawar-tawarin. Kata siapa? Aku tuh masih mau kerja banget, apalagi sekarang anak-anak udah kuliah gitu. Jadi aku malah lagi punya waktu lagi banyak-banyaknya waktu. Ayo telepon aku. Nah kalau sendiri, apalagi setelah jadi istri polisi gitu, sempet nggak ngalamin kayak, udah nggak usah,
itu kan sekarang udah jadi istri polisi, udah tenang hidupnya, ada gitu? Ada yang biasa suka melintir-melintirin gitu kan. Beritanya? Iya, suka. Ada orang mau pakai kita untuk job show gitu, dia bilang, nggak perlu nggak butuh duit. Udah istrinya ini nggak perlu, dia nggak butuh duit, dia nggak boleh nyanyi suaminya, dia nggak, sampai begitu loh, sampai berasumsi suami, ya? Iya, suami sampai dibawa-bawa, dan suamiku bilang, siapa ini yang bilang ya gitu kan, maksudnya saya mengizinkan kok istri saya berkarya gitu kan, toh kita kan bernyanyi setelah kan pulang gitu loh, nggak yang aneh-aneh yang gimana gitu kan. Nah terus aku bilang, oh kok gini ya, sampai sempet kan 2 tahun tuh kan. Kesannya kamu menghilang kan? Jadi ya kesannya saya menghilang, kesannya saya nggak terima job, pokoknya saya nggak butuh duit, bukan gitu. Saya bilang gini, semua orang tuh kalau dikasih rezeki ya diterima, betul nggak sih Mbak Sofi? Iya. Tapi saya bukan tipe wanita yang gini loh, terus pokoknya apa caranya kerja, terus pokoknya kepala jadi kaki jadi kepala, nggak begitu. Jadi saya juga sayang kesehatan juga dong. Maksudnya kalau Allah sudah kasih, ya sudah kita terima. Karena kalau rezeki yang asli memang pure dari Allah, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundur. Walaupun siapa itu ada yang provokasi. Ada timingnya. Ada orang yang ini nggak suka sama saya atau kompetitor apa, itu dia kan nggak butuh duit gitu. Ada Mbak Sofi digituin, ada. Katanya udah disebarkan gosip saya itu nggak terima job, nggak terima apa, pokoknya dia nggak butuh duit. Nggak bisa bilang begitu. Kita hidup itu segala sesuatu saling apa aja perlu dibutuhkan, tapi terlihat berapa sepak terjangnya tuh sekarang udah nggak sering gitu loh, maksudnya nggak yang harus kayak dulu kan ya masih gitu, muda ya beda kan, lah gitu ya kan. Jadi ya kan ada yang harus diprioritaskan gitu kan. Nah, seperti itu itu bikin jadi tolong ya, Uut Permatasari itu masih nyanyi. Iya dong. Kontak manajernya ya. Sofi Nafita juga masih nge-MC. Iya kontak manajer saya. Iya. Kita kalau nyanyi itu selalu ketemunya Mbak Sofi loh, acara-acara besar itu serius loh. Semoga kita nanti satu panggung lagi di mana ya. Kita bisa satu panggung lagi. Berangkatnya bareng dari sini. Yes. Jual paket gitu kan. Aduh seru. Tapi kalau enggak itu kita tuh harus ini loh, harus minta Mas Pongki buatin duo. Dut pop. Jadi lagunya dut pop. Jadi satu ini, jadi agak ini gitu kan, ya kan? Iya. Atau aku belajar cengkokmu lah. Aku biar ada kerjaan juga. Masa nyanyi flat aja kalau kata Christina dulu. Oh Christina juga dulu ya. Itu Mbak Christina jatuh bangun. Itu lagunya juga booming tuh lagunya. Aku inget banget dulu waktu ngobrol sama Christina, katanya aku tuh dulu nggak bisa cengkok loh. Orang kata mamahku, kamu kalau nyanyi kayak ular nelen linggis. Lah ular nelen linggis gimana? Ular nelen linggis kan lurus toh, nggak ada gitu-gitunya. Kayaknya Mbak Chris tuh pop deh. Dari pop dulu. Dari pop ya. Tapi ya zaman sekarang semua penyanyi ular nelen linggis nggak? Semua kan suaranya sekarang tambah polos, tambah laku loh. Iya. Lagu zaman sekarang ya. Nah kalau sekarang beda sih. Dulu kan kita di Arab Jeep. Kalau sekarang semua ada di sini. Iya, semua ada di sini. Ya benar. Semua ada di sini gitu kan. Jadi dulu zaman kita, tapi aduh sekelas MC tuh dulu ya, saya inget nih ya. MC termahal Mbak Sofi. Ya ampun. Terus Mbak Sofi, terus pasangannya sama Kak Dev Hendrik. Ya, MC termahal, serius loh itu. Terus sudah gitu, siapa lagi tuh? Satu lagi tuh, yang kembaran tuh. Kembaran? Kembar siapa? Mbak siapa satu lagi tuh? Lupa aku. Becky Tumewu dan Ivy Batuta. Ya, itu. Astaga. Itu juga, pokoknya itulah MC itu pokoknya. Serius. Seru nggak sih? Aku sekarang ketemu sama Mbak Sofi, ya Allah. Dan ketemu Mbak Sofi tidak tambah menua. Sama aku bingung, aku sampai tanya, ini dia pakai kok so awet gini. Menurut aku ya, kalau menurut aku tuh ya, lebih ke yang kamu jalanin itu tadi. Jadi fokus memang hidupmu hanya ya buat suami, anak-anak, karena kamu sudah terlebih dahulu menaruh hidupmu di tangan Tuhan. Itu sih. Walaupun itu sulit ya, distraction di mana-mana, kita pengen ini, pengen itu gitu. Saya bilang suami saya, kita itu kalau mau misalnya kita dipindah nih ya, dipindah atau ditaruh dinas di mana, kita syukuri aja. Karena gini, kalau Gusti Allah sudah maringi kita nih ya, rezekinya hanya 2 cangkir begini. Kalau kita minta lebih ya gak iso. Sudah, kamu tak kasih 2 cangkir sih. Karena kita diuji Mbak Sofi, gitu loh kan. Lah kalau misalnya kita langsung
oh nggak iso aku tuh kalau pindah kemana mau kemana pun kalau udah rezekinya segini ya bisa begini. Dan nggak berarti itu pelit ya. Iya, bisa jadi karakter kita belum siap untuk terima 3-4 mangkok, malah ini perlindungan sebenarnya. Iya, jadi kayak gitu. Alhamdulillah ya Allah. Kalau saya di prinsip satu, saya kan pernah dites waktu itu. Mbak Uut, pilih mana? Pernah tuh Mas Tukul tuh ngetes saya gitu. Oh iya. Mas Tukul. Oh iya. Pilih mana? Dikasih gaji sebulan, dikasih duit 100 juta, tapi suami nggak pulang selama sebulan. Aduh, amit-amit. Atau suami pulang ke rumah tapi nggak dikasih duit. Tak bilang gini, saya lebih milih suami saya pulang ke rumah nggak dikasih duit. Nanti rezeki ono ae, ben siapa tahu rezekinya dari aku nyanyi atau ngerti nggak sih? Kalau aku tuh kamu selama nggak pulang sedih loh. Iya kan? Pusing aku. Aku kalau rumah tangga itu yang tak pegang itu bukan siapa-siapa tapi suamiku. Kalau kepala rumah tangganya ini udah soleh, udah bener, udah lurus, ya Allah itu rasanya istri tuh kayak ngerti nggak sih Mbak? Kayak ya Allah bener-bener seutuhnya ya kita dicintai, seutuhnya disayang. Ya Allah, wis ono ngene dicukupno alhamdulillah ya iso wae gitu loh. Gitu kan. Karena aku bilang yang makanku seberapa banyak sih yang gitu loh. Orang tempe penyet pakai apa namanya? Kacang panjang pakai terasi dipenyet gini aja udah enak itu jadi. Apa makanku juga sehari cuma sekali gitu kan. Aku kamu sering puasa ya? Iya, puasa. Sering puasa saya, biasanya puasa wetonnya suami. Kalau sekarang kan lebih fokus ke suami gitu kan puasain. Anak-anak kemarin juga sempat sakit. Berapa kali sakit terus kan tak puasain wetonnya gitu kan puasa. Saya maunya sehat lah Mbak Sofi. Kalau kita sehat itu kita bisa beraktivitas, menebarkan kebaikan segalanya gitu kan. Jadi kalau suami berangkat, ayam pesen apa? Enggak, aku mau nyanyi aja. Ingat ya pesanku. Aku tidak minta oleh-oleh emas permata dan juga uang, tapi yang ku harap engkau pulang dengan membawa kesetiaan. Amin. Jadi di rumah nyanyi terus nyanyinya itu kalau mau ditinggal gitu aku nggak bisa ikut. Aku minta bahwa aku nggak minta oleh-oleh. Yang penting Ayang setia pulang, membawa kabar baik gitu aja. Iya. Dan aku tuh kalau mau lagunya setia mungkin kamu mau ini masih di sini untuk setia. Aku isin loh ya, iki salah lirik ditotok loh ya, penciptae loh ya. Ngawur iki ana Mas Pongki loh, piye iki loh ya. Thank you banget ya udah main di sini. Sama-sama Mbak Sofi. Kayaknya nggak berasa sih kok cepet banget cepet sih. Emang di sini. Padahal kita pingin ngobrol-ngobrol. Nanti sambil ngerajut sama Lia. Terima kasih untuk waktumu. Sudah berbagi kisah, bahkan menumpahkan ya sedikit banyak isi hatimu dan kita jadi mengerti gitu kehidupan Uut yang sekarang seperti apa. Dan dalam hidup ini saya percaya juga ya seperlunya sih sebenarnya kita cerita sama orang kan, ya kan? Nggak perlu juga orang harus tahu kenapa nggak beli rumah, kenapa nggak ini. Iya. My urusan with my family, gitu kan ya. Jadi teman-teman, hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Kita sudah banyak mendengarkan contoh dan cerita dari Uut. Katakan itu setiap hari. You are loved. Thank you. Kita berangkat dari Bali nanti ke job. Iya, kita ke jobnya berangkat berdua. MC-nya Mbak Sofi, terus yang nyanyi aku. Oke. Mau lagu